Oke. Ya. Untuk wawancara pada hari ini saya akan menanyakan beberapa aspek. Ya. Ada 12 aspek Bu, dari perencanaan hingga PHK. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang perencanaan, saya ingin tahu Bu, berapa sih jumlah karyawan yang ada di hotel ini Bu? Saat ini sudah 57 karyawan totalnya. Dan bagaimana cara untuk menganalisis kebutuhan akan jumlah karyawan yang tadi Bu? Pada dasarnya secara departemen itu kita dibagi dua, ada yang operasional, ada yang back office. Maka kalau operasional itu dibagi berdasarkan okupansi hotel. Maka saat okupansi di atas 50%, maka itu full manning istilahnya. Jadi indikatornya dari situ. Tapi kalau untuk back office karena jam kerjanya dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6, maka itu masuk full terus. Kalau untuk perencanaan MSDM-nya sendiri Bu, terkait dengan kegiatan lingkungan seperti apa ya Bu? Kalau untuk kegiatan ramah lingkungannya, kami so far masih ke CSR, ke lingkungan saja sih, jadi bantu bersih-bersih. Kalau untuk internalnya di dalam, kami kerjasama juga Bu Nila dengan pihak pengelola sampah di Rapel namanya. Jadi itu ada beberapa sampah yang dipilah-pilah antara plastik, botol kaca, mereka yang kelola sendiri. Kalau untuk yang organik kebetulan memang kami belum handle, jadi ya sudah semua diserahkan pada yang pengelola sampah sendiri. Sebenarnya tahun lalu kami ada program untuk di kitchen atau di FB yang di outletnya itu ada dibagi sampahnya, jenis sampahnya dibedakan organik sama non organik. Tapi ternyata memang kami belum cukup punya komitmen tinggi untuk konsisten melakukan itu, jadi itu masih proses sih. Betul waktu. Iya. Oke, untuk poin yang kedua atau aspek yang kedua, saya ingin tanyakan terkait tentang analisis dalam perencanaan kabupaten hijau. Ya. Untuk yang pertama, apakah hotel ini memasukkan unsur lingkungan Bu pada job spec maupun job desk-nya Bu? Kalau secara gamblang tidak ada ditulis dalam job desk bahwa untuk peduli terhadap lingkungan memang belum ada. Tapi lebih ke pendekatannya memang ke personalnya masing-masing. Jadi untuk lebih peduli sama lingkungan terutama. Kadang hotel nggak sadar Bu, sebenarnya sudah menerapkan. Iya. Misalnya nanti kalau meninggalkan ruangan harus matikan lampu. Iya, sebenarnya sudah. Tapi nggak tertulis, maksudnya secara jelas sebenarnya sudah menjalankan ya. Karena kalau memang yang tertulis, kalau di job desk kita belum ada, di SOP pun kita belum ada. Cuma kadang beberapa semenjak pandemi hotel sudah mengeluarkan memo untuk lift service misalnya lampu itu dimatikan saat memang sudah tidak digunakan lagi. Lampu-lampu juga ada timer sendiri. Kalau itu memo ada, tapi kalau untuk job desk di masing-masing karyawan yang ditandatangani itu belum. Kalau memo dari manajemen itu sudah dikeluarkan. Ya. Untuk penghematan energi. Kemudian untuk hotel ini apakah merancang Bu untuk jabatan baru yang lebih fokus kepada manajemen lingkungan Bu? Belum ada. Belum ada. Tapi sejauh ini masih dihandle oleh Chief Engineer. Jadi ada komite sendiri yang untuk ngurus itu sendiri kayak di sama pengelolaan sampah. Ini di bawahnya Chief Engineer, di bawah hotel manager. Jadi secara struktur organisasi hotel manager membawahi beberapa departemen head. Tiap departemen head itu punya peran sendiri Bu. Untuk misalnya ya memang tugas utamanya dia misalnya kalau chief engineering kan ngurusin listrik, teknikal, masalah-masalah teknik seperti itu. Tapi kita ada namanya welfare team Bu. Tim welfare itu jadi semacam kesejahteraan begitu mungkin ya. Jadi kegiatan dan kesejahteraan karyawan di handle di situ dan itu ada seksinya masing-masing. Untuk yang kita ramah lingkungan ini mungkin mendekati tadi yang engineering itu ya? Iya, lebih ke engineering. Karena secara program kan juga memang engineer
engineering yang pegang bahwa Oh. soal tanaman pun, Oh, soal iya, listrik iya. pun juga Oh. di bawah engineering. Oh iya tuh. Hijau tanamannya ini di bawah engineering gitu Iya, ya. di bawah Oh iya iya. Kalau untuk perawatannya di bawah housekeeping, cuma kalau untuk secara program, Iya, secara iya. pengadaan itu di bawah engineering. Kalau di sini, Oh. kalau tiap hotel beda-beda sih. Iya iya bagus ini maksudnya ada yang khusus nanganin gitu Iya, loh. iya, iya. Khusus care ya. Heeh. Oh iya bagus. Iya. Oke, kemudian untuk poin yang ketiga, aspek yang ketiga terkait tentang rekrutmen hijau. Ya. Pak, yang pertama, apakah hotel ini sendiri mempunyai peraturan untuk akan dalam proses rekrutmen tentang pengelolaan lingkungan? Jadi kami memprioritaskan saat pendaftaran atau pembukaan lowongan itu kami share-nya lewat online saja. Jadi Ya. saya akan share flyer dari ke sosial media Ya. atau ke WhatsApp. Jadi tidak Tidak dalam media kertas. ya betul. Kemudian kalaupun untuk proses rekrutmennya sendiri, saya pertama itu menawarkan untuk mengisi lewat PDF, Bu. Oh gitu. Kemudian juga ada papikostik test. Oh iya. Untuk psikologi juga saya share Google linknya, Google Google link-nya. formnya untuk diisi, nanti hasilnya saya ini sendiri. Tapi untuk pemberkasan yang masuk ke HR tetap saja memang saya harus pegang hard copy-nya juga. Jadi saat penilaian, jadi saat rekrutmen proses awal sortir memang kami semua soft file, tapi begitu sudah masuk ke penilaian bentuknya jadi sudah hard copy lagi. Iya iya. Jadi memang belum full. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, biasanya siapa saja itu yang ambil andil dalam menentukan syarat dalam bekerja di hotel? Jadi ada stepnya ada 3. Saya sebagai HR itu yang proses sortir pertama, lalu kedua itu usernya, departemen yang terkait, kemudian ketiga kalau level supervisor sampai HOD itu sampai ke GM. Tapi kalau untuk runner file, staff biasa atau daily worker itu hanya sampai di HOD saja. Oh. Jadi kalau supervisor ke atas ada tiga pihak yang ikut ambil, tapi kalau staff ke bawah cuma 2 pihak aja. Oke, kemudian apa yang menjadikan hotel ini memasukkan unsur pengelolaan lingkungan dalam proses rekrutmen? Pertimbangannya berdasarkan pada penilaian kami terhadap pribadi tersebut, apakah memang support terhadap lingkungan, apakah cukup ramah lingkungan orangnya, karena tidak bisa dipungkiri hotel ini benar-benar harus dirawat gitu loh, Bu. Iya betul. Ininya looknya juga benar-benar even sampah sekecil apapun. Iya. Jadi ada kalanya saya dalam proses rekrutmen juga menanyakan itu sih. Iya. Di bawah lagi rame. Oh, Ibu Nesta. iya, boleh. Ini sudah terima. Oh. Terima kasih. Untuk seragam apakah memang yang dari pokoknya ini Kalau apa, seragam yang fix sih pada dasarnya kami sudah ada modelnya seperti itu, atasnya warna abu-abu, celananya warna biru tua. Tapi memang semenjak pandemi mulai kami ngurangin kos untuk nyuci. Jadi terus dilalah juga memang ada, ini sudah tahun ketiga sudah banyak yang robek-robek tapi belum sempat diganti. Jadi ya sudahlah, nanti nunggu. Mas Anta, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mas. Saya pikir ini loh warnanya kok khas, maksudnya bisa matching, apakah memang tiap hari pakai harus ini, tapi Oh iya. Tapi memang secara pilihan apa ya Bu, pilihan warna untuk bahkan hanya baju bebas pun Iya, iya. kami punya preferensi paling tidak warnanya tidak yang warna-warni mencolok. Oh gitu. Jadi yang monokrom saja. Iya. Oh. Ya tapi ada kalanya kalau hari Jumat tuh mungkin Guntur nanti lihat ada yang warna pakai warna pink, ada warna Oh gitu, agak bebas lah cuma. Ya. Cuma kadang ya itu sih lebih milih warna yang agak-agak gelap saja. Iya.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bu bila hanya sedikit calon karyawan yang memenuhi kriteria Bu? Biasanya kriteria terkait dengan pemeliharaan lingkungan itu sedikit Bu. Jadi kami terus melakukan pendekatan itu dari sisi coaching ataupun memang ada training sendiri. Jadi tetap harus di encourage anak-anak atau siapapun itu untuk tetap satu tujuan menjaga hotel ini dengan baik. Memang kalau sini ada programnya training gitu ya Bu, maksudnya untuk selalu update training gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, pada aspek yang keempat tentang seleksi hijau. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana aturan pada saat proses seleksi hijau Bu? Kalau aturan bakunya memang kita belum ada sama sekali, tapi memang lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa diambil kesimpulan bahwa orang tersebut, calon kandidat tersebut cukup kompeten kalau misalnya dalam hal untuk ramah lingkungannya. Saya izin jawab telepon boleh? Iya. Iya. Halo. Jadi gini, aku tuh baru tahunya ini ngambilnya di Yaya atau di aku sih? Aku tadi baru cek sama Rutika, jadi aku nggak tahu kalau ternyata ngambilnya di Yaya. Dan aku belum info Yosa karena nggak ada kontaknya sama saya. Aku ngomongnya ke Mbak. Jadi ini gimana ya, mau lewat Yaya atau aku aja? Yes. Oke. Siap. Ya. Ya, boleh. Jadi itu tadi tidak ada aturan, tidak ada pertanyaan Khusus. baku untuk menentukan bahwa ini kandidatnya tergolong green atau tidak. Untuk biasanya dalam proses seleksi itu dilakukan secara online atau offline ya Bu? Kalau lokasi kandidatnya itu di Semarang, hanya melakukan offline, tapi kalau di luar Semarang bisa jadi online. Iya, rata-rata gitu ya. Kemudian dalam seleksi berkas karyawan, apakah karyawan yang memasukkan unsur lingkungan hijau itu akan dijadikan sebagai kandidat karyawan? Bisa jadi seperti itu, jadi faktor penunjang juga salah satunya kalau memang bisa. Tapi aspek lain juga proporsinya lebih besar, lebih ke kompetensinya saja sih. Kemudian terkait tentang pertanyaan yang akan diajukan kepada calon karyawan, apakah sudah mencantumkan unsur lingkungan? Belum ya. Kemudian bagaimana cara yang dilakukan pada saat menguji calon karyawan agar berperilaku yang ramah lingkungan Bu? Lebih ke coaching saja dan training. Kemudian kita masuk pada aspek yang kelima terkait tentang induksi hijau. Bagaimana kebijakan dalam proses pengenalan lingkungan pekerjaan di hotel Bu? Proses Seperti orientasi mungkin ya. Iya. Sama masuk gitu. Iya, waktu induction itu saya ada waktu sekitar 2 jam di hari pertama masuk kerja itu induction dengan HR dulu. Jadi biasanya ya di saat itu sih. Apakah kebijakan itu sudah menerapkan unsur lingkungan Bu? Sudah ada beberapa, karena dari company profile sendirian dari Artotel Group juga sudah disampaikan itu salah satu visi misinya Artotel, menjaga ekosistem. Saya Bu yang bisa visi misinya sudah menyebut tentang lingkungan itu. Iya. Jadi ini apa hotel ini maksudnya saya bilang kebetulan beruntung kamu ini hotel ini sudah Iya. jelas itu rata-rata hotel nggak mencantumkan implisit jelas begitu. Iya.
untuk tahapannya sendiri bagaimana ya Bu dari proses induksi ini yang pertama? Proses induksi awal itu saya biasanya melakukan untuk company profile, pengenalan company profile dari sisi Artota Group dan sisi Omni, lalu juga value-value dari sisi perusahaan kami sampaikan. Jadi ada, kalau soal greennya disisipkan di bagian saat value perusahaan itu disampaikan. Kemudian bagaimana cara perusahaan itu membuat karyawan baru itu menjadi terbiasa Bu akan kebijakan tentang unsur lingkungan tersebut? Karena selagi kami melakukannya konsisten, maka saya rasa hasilnya juga bisa kelihatan sih. Tapi masalahnya memang ada beberapa kendala hambatan, maksudnya kurang konsisten saja. Iya, betul. Itu rata-rata orang memang kalau ngajarin orang itu nggak mau Iya, nggak langsung hari diajarin orang. Iya, Jadi memang butuh waktu iya betul. untuk membiasakan. Iya. Kemudian apakah sudah ada rencana ke depan Bu untuk mempersiapkan atau mengembangkan program pengenalan lingkungan yang lebih hijau lagi Bu? Sudah ada tahun ini, tapi saya masih belum tahu ada gambaran. Nah, jujur saya lagi masih fokus handle HR, mungkin dalam beberapa bulan ke depan Bu baru bisa fokus, karena ini masih handover juga. Saya masih ngurus general affair, jadi peralihan nanti kalau ini Apa sih? Kemudian untuk tertib pelaksanaan sendiri itu apakah sudah bisa dikatakan berjalan dengan sesuai dengan rencana Bu? Sudah, walaupun belum full betul apa yang kami harapkan sih kalau secara hasilnya. Ya tadi itu proses itu Iya, tadi ya. Kemudian dari perkembangan itu apakah ada kendala sendiri Bu untuk pelaksanaannya induksi hijau tadi Bu? Lebih ke konsistensi saja kendalanya. Jadi pihak yang membantu saya untuk memastikan itu sudah berjalan dengan konsisten itu masih belum terpenuhi. Jadi memang harus ada banyak pihak, apakah itu tiap departemennya masing-masing yang selalu mengingatkan. Karena kalau ini misalnya saya sendiri atau dengan job engineering-nya aja, ya betul. Nggak bisa selalu ditempatkan itu kadang kan. Jadi memang harus ada ini yang ikut mengawasi kepala, mungkin kepala divisinya ya, ikut membantu. Untuk aspek yang keenam, kita masuk pada evaluasi kinerja hijau. Yang pertama, apakah hotel memiliki ketentuan Bu dalam mengevaluasi kinerja hijau yang memiliki ketertarikan dalam ramah lingkungan? Kalau ketentuan untuk penilaiannya sendiri kami belum ada sih. Di appraisal itu belum tercantum bahwa Mungkin nggak langsung tertulis kamu ramah lingkungan, Iya. tapi ini tadi termasuk kalau ada kerannya lagi karyawan ini enggak Iya, supaya iya, ini iya. ya, terus sebenarnya juga sudah ramah Iya. lingkungan ya. Jadi lebih ke yang basic Iya, aja. iya. Untuk kegiatan evaluasi kinerja sendiri ini dilakukan secara setiap individu ataupun apa barengan ya Bu? Setiap individu. Setiap individu ya. Kami setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Appraisal. Biasanya dalam proses evaluasi itu siapa saja yang akan mengevaluasi karyawan Bu? Untuk level daily worker dan rank and file staff itu yang mengevaluasi supervisor dan HOD. Iya. Jadi kalau untuk supervisor ke atas itu HOD dan GM atau manager. Kemudian nanti eksekusinya akan masuk ke HR. Iya. Jadi saya yang nanti juga akan ngobrol lagi dengan karyawan tersebut. Menginformasikannya ada kekurangannya di Iya. sini, ada kelebihan. Iya. Kemudian apakah ada sistem Bu, atau sistem informasi atau alat yang mempermudah dalam proses evaluasi kinerja ini Bu? Kalau dibilang mempermudah sih ya belum ada sih. Tapi memang kalau untuk penilaiannya sendiri inputnya memang masih di hard copy sih Bu, jadi belum disubmit secara online.
Kemudian tujuan apa sih tujuan atau target dari pengelolaan lingkungan yang diharapkan oleh hotel ini, Bu? Kalau targetnya sendiri kami sebenarnya lebih menyasar ke person-person yang ada di sini, Bu. Jadi lebih ke SDM-nya dulu. Betul. Maka kalau SDM-nya secara basic sudah betul-betul pegang value bahwa mereka punya peran penting dalam lingkungan, maka Otomatis ya, Bu. ya sarana apapun yang disediakan akan dipergunakan selain objek. Yang mana itu kalau untuk sarananya sendiri masih dalam proses. Untuk tahapannya sendiri seperti apa Ibu dalam evaluasi ini? Evaluasinya Iya, untuk yang soal ramah lingkungan saja yang atau umum dulu, yang normal. yang umum ini kami sudah appraisalnya sudah berjalan, sudah tinggal menunggu ke HM saja. Untuk yang greennya sendiri, Kalau untuk greennya sendiri tidak. untuk apakah saat melakukan penilaian itu hotel itu sudah membuat target atau sasaran dan tanggung jawab itu sendiri, Bu? Sudah ya, Bu? Ya. Kemudian standar, apa saja sih standar kinerja yang diterapkan oleh hotel, Bu? Standar kinerja yang diterapkan hotel, tertulis lagi tidak ada, tapi sepanjang hotel tersebut dalam keadaan bersih, tidak ada sampah, lalu mesin berjalan dengan baik tanpa ada pemborosan, itu sudah menjadi indikator yang Iya, baik. betul. Tanpa pemborosan, betul. Iya. Passwordnya itu, Bu. Iya. Ini lampu, Iya, nanti air itu kan digunakan kadang ya. pada tempatnya dan Betul. pada fungsinya. Kemudian dalam proses penilaian atau evaluasi tersebut, apakah didapati kendala atau masalah, Bu? Enggak ada sih. Belum ada ya, Bu? Ya. Mungkin kalau tiap pagi memang ada apa ini, semacam ini loh, hari ini atau bulan ini kita banyak pengeluaran di air, mungkin gitu ya, bukan? Iya, Biasanya kalau hotel iya, itu di briefing disampaikan Di briefing, ya. oleh chief engineering juga. Iya. Tapi kebetulan kalau hotel ini karena memang dibangunnya agak unik, Bu. Jadi semakin tamu yang menginap sedikit maka jauh semakin besar energi cost-nya malah. Karena misalnya untuk AC sendiri, kalau ada dalam satu lantai ada hanya satu kamar yang terjual terisi, maka yang dinyalakan AC-nya adalah satu lantai tersebut. Jadi tidak bisa hanya di kamar itu saja. Maka ya jadinya memang apa ya, Bu, ibaratnya baiknya mendingan kejual semua. Iya. Jadi angkanya tidak selalu berbanding lurus. Iya, ya. Potensi. Iya. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi, jika didapati ada karyawan yang belum berperilaku ramah lingkungan, Bu, kegiatan tindakan seperti apa yang dilakukan, Bu? Tetap balik lagi ke coaching. Tetap balik lagi. Karena Kemudian tidak ada, kalau sepanjang memang karyawan tersebut tidak melakukan vandalisme atau pencurian atau apa, tidak ada sanksi. Karena lebih ke pendekatan personal. Betul. Itu lebih bagus ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hotel ini sendiri memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan, Bu? Iya, kami ada program semacam pemberian reward, Ibu, kalau misalnya untuk beberapa karyawan yang achieve targetnya, terus juga misal pun disebut dalam komentarnya, disebut namanya gitu. Iya. Mungkin berupa begitu, Lebih ke poin, Bu, yang tambah poin. jadi di service charge jadinya. Iya. Cuma sejauh ini masih sedikit sekali yang terima. Iya. Oke. Kemudian untuk poin yang ketujuh atau aspek yang ketujuh terkait tentang pelatihan hijau. Ya. Yang pertama, bagaimana kebijakan terkait pemberian pelatihan kepada karyawan? Sudah ada dari pusat tadi ya, Bu ya. Iya. Itu sudah dijadwalkan gitu ya. Jadi memang apa ya, sudah ada ya
di sini? Secara guidance-nya memang iya sudah ada, tapi kalau untuk jadwal bakunya memang tinggal unit masing-masing sih yang mengembangkan Bu. Cuma paling tidak ada program-programnya paling tidak setahun tuh ada 2 atau 3 kali. Biasanya dalam penetapan target itu bagaimana hotel itu menetapkan target itu sudah tercapai atau belum Bu? Itu tahu dari mana Bu? Jadi kami juga menentukan KPI SKI ya. Iya. Kalau untuk level supervisor dan HOD itu sudah ada indikatornya, tapi kalau untuk level staff belum, masih belum ada. Iya. Kemudian terkait tentang kebutuhan terkait dengan pelatihan, bagaimana apakah perusahaan menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan dalam pemeliharaan lingkungan Bu? Kalau untuk hanya kebutuhan pemeliharaan lingkungan sendiri memang kami belum melakukan analisa sama sekali sih. Kemudian dari proses ke pelatihan sendiri, apakah terdapat kendala Bu atau hambatan yang dialami dari kegiatan pelatihan ini? Ya. Jauh tidak ada. Kemudian untuk kegiatan pelatihan untuk hijau saat ini, apakah sudah mencapai target yang diharapkan oleh Ibu? Belum, karena memang belum merata semuanya. Oke. Juga karena ini masih baru ya Bu, hotelnya ini terhitungnya kan masih baru. Iya. Jadi ini Kemudian apakah hotel ini menyelenggarakan seperti program seminar gitu Bu untuk pelatihan green ini Bu pada karyawan? Sejauh ini belum ada. Oke. Kalau untuk seminarnya sendiri. Kalau tindakan Bu? Kalau tindakannya sudah ada dari kita. Kita pun sebenarnya setiap 2 minggu sekali harus mengadakan cleaning blitz. Jadi acara bersih-bersih bareng. Jadi entah itu di area parkir kami atau di dalam hotel gitu. Untuk seluruh karyawan. Iya. Iya. Kita sebutnya cleaning blitz. Dan untuk itu saya pernah dengar itu dari Mas Ferry Bu, setiap tahun atau itu mengikuti kegiatan ad hoc atau pemadaman listrik selama 1 jam itu ya Bu? Oh ya, on hour ya. Itu bisa dijelaskan lebih lagi Bu? Jadi itu lebih ke bentuk komitmen kami untuk juga support kegiatan tersebut Bu. Jadi setiap tanggal, saya agak lupa bulan Desember ya, 1 jam mulai dari jam 8 sampai jam 9, maka seluruh lampu yang di public area dimatikan. Kemudian yang di outlet juga dimatikan. Sebelumnya kami akan menginformasikan kepada tamu bahwa kami support acara ini, maka untuk yang di public area saja yang dimatikan. Tapi kalau untuk di kamar-kamar tangga sih Bagus ya. iya. Kemudian masuk pada aspek 8 terkait tentang manajemen reward atau penghargaan. Pertanyaan yang pertama, apakah hotel mempunyai kebijakan terkait dengan pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah melakukan aktivitas peduli terhadap lingkungan? Belum ya. Kemudian kita masuk langsung ke kesehatan keselamatan kerja hijau ya Bu? Ya. Poin ini boleh loh. Kemudian untuk poin yang pertama terkait tentang K3, Ya. bagaimana sih langkah yang diambil hotel dalam menyusun strategi agar kejadian kecelakaan itu tidak terjadi? Jadi ini lebih ke awal training dulu, bahwa soal K3 itu biasanya dari chief engineering dan security juga
mengadakan training. Ada fire drill kita tiap tahun, terus untuk kebanyakan fire drill untuk damkar saja, sama kalau evakuasi korban seperti itu. Ya. Kalau untuk langkahnya sendiri Bu yang diambil hotel untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nggak apa-apa, tapi nggak. Saya kalau izin yang minum nggak apa-apa, toh nggak apa-apa. Ya. Untuk langkahnya sendiri Bu, tindakannya dalam meningkatkan kesehatan keselamatan kerja khususnya pada masa pandemi ini Bu, gimana Bu? Kami memang kalau selama pandemi ini lebih ke kesehatan, prokesnya ini lagi ditingkatkan lagi. Terus saya juga kadang keliling ngecek yang pakai masker atau enggak, lalu secara kondisi, terus penggunaan alat-alat equipmentnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi ada kalanya karyawan tuh makanya tidak pada tempatnya, suka ngasal gitu, tidak pakai alat pelindung ya. Jadi paling saya negurnya tuh ke HOD-nya. Kemudian pada beberapa perusahaan saat ini itu telah menciptakan strategi Bu untuk menjaga lingkungannya kondusif, untuk menjaga berbagai kegiatan seperti adanya zona hijau atau pabrik hijau. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah hotel ini juga memiliki strategi dalam menjaga lingkungannya kondusif Bu? Kalau untuk zona hijau sendiri kami belum menentukan, tapi kalau secara ketentuan dari pendirian bangunan kami sudah mengikuti. Ruang terbuka hijau kami sudah di 30%, terus juga ada daerah resapan air, ada area-area yang kayak paving, seperti itu sih. Jadi sudah termasuk ini di dalamnya. Iya. Kemudian bagaimana cara itu menyampaikan program K3 itu kepada karyawan? Training Melalui training. saja. Kemudian bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat menghindari dari adanya stres kerja biasanya di dalam setiap dalam bekerja itu. Jadi kalau dari sisi Artotal sendiri secara budaya kerja, kalau yang di luar operasional memang menerapkan sistem apa ya Bu, lebih ke fleksibel. Jadi kami tidak mematok bahwa pekerjaan itu harus kalian datang jam 9 maka harus duduk di meja seperti itu. Kita enggak seperti itu. Jadi lebih ke mempercayai bahwa karyawan itu bisa mengatur waktunya sendiri dengan baik. Tapi kalau resultnya memang dirasa tidak oke, maka ya dari HR yang akan menyampaikan bahwa ternyata style seperti ini yang tidak bisa dilakukan. Oke. Untuk selanjutnya, apakah yang hotel lakukan jika didapati terjadi kecelakaan dalam bekerja khususnya? Ya, kami ada. Kebetulan kami tidak ada in-house klinik, jadi yang persiapan tindakan pertama memang akan minta bantuan security untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Kalau untuk dokter yang in-house juga kebetulan belum ada, tapi ada, kita kerja sama klinik terdekat dari Pramita atau rumah sakit Wonorejo. Jadi langsung dibawa ke sana. Kalau untuk P3K-nya sendiri, kotak yang tersedia itu hanya di bagian kitchen dan di security, enggak di front office. Jadi kalau saat ada kecelakaan kerja bisa ditangani dulu. Oke. Kemudian cara apa saja yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi dampak penyakit pada karyawan itu yang dilakukan itu apa saja Bu? Termasuk prokes itu tadi ya? Iya. Menjalankan prokes itu kan juga termasuk menghindari COVID ini. Ceritanya Semarang ini naik lagi ya. Iya Bu. Ibu asli Semarang atau? Bapak ibu saya dari Klaten Bu Nila. Tapi saya lahir besar di Jakarta. Sudah di Semarang sudah 10 tahun lah. Oh iya, itu masih ke bawah ya di Jakarta. Oh iya, masih susah ya Bu ini. Kadang nggak
mencoba berbahasa Jawa tapi Masih ketawa. Iya. Bahkan kalau belanja ya tetap aja jadi mahal. Oh iya. Kalau untuk mempertahankan tempat kerja yang hijau dalam organisasi itu seperti apa ya Bu? Kalau saya lebih saya izin bentar ya. Iya. 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 Aduh, oke. Mas kalau kitchen aja nggak bisa kalau gini. Bisa ini dia masuk lagi. Oh iya, ini bisa lagi. Thank you. Maaf ini Bu. Enggak apa-apa Bu. Ini saya juga ini di sebentar ya Bu. Saya Iya. Tadi soal untuk Meningkatkan. ke karyawan ya. Iya. Jadi kalau secara pelatihan, secara form-form yang di submit itu saya lebih mengutamakan untuk di submit secara online sebetulnya. Pencatatan training hours berapa ini juga saya lebih minta ke karyawan itu kalau bisa submit online. Tapi ada kalanya kalau yang di outlet kaitannya dengan billing, invoice itu kan memang tidak bisa Iya. software ya. Seperti ya. Jadi ya ada beberapa hal yang saya bisa encourage untuk itu pakai software saja. Iya. Kemudian kita masuk pada aspek yang ke-10 terkait tentang manajemen disiplin karyawan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada suatu kebijakan Bu yang mengatur tentang yang mengatur atau mendisiplinkan karyawan agar melakukan pengelolaan lingkungan? Tidak ada sanksi tertulis. Ya, sanksi. Kalau ada karyawan yang tidak mengikuti program itu, tapi memang tetap balik lagi di pendekatan personal. Iya. Jadi memang saya tidak boleh capek untuk ngingetin Bu. Jadi, tapi ada kalanya kalau memang sejauh ini sih tidak pernah ada yang betul-betul fatal gitu ya. Iya. Bahkan membuang sampah sembarangan itu yang nggak ada, karena kalau memang seperti itu jelas pasti akan saya berikan sanksi. Iya. Tapi kalau hanya misalnya lalai untuk melihat ada sampah atau ada lampu lupa dimatikan, ya tetap hanya ditegur secara lisan saja. Biasanya kalau diberi sanksi atau hukuman itu yang didapati pada karyawan yang melanggar itu sanksi apa saja yang diberikan? Sanksinya jadi kami ada dua skema, bahwa satu dengan surat peringatan tertulis itu nanti tidak itu ada impactnya terhadap service charge. Oh. Jadi ada pengurangan Iya, service iya. charge. Jadi di poin tadi kalau dia dapat reward maka dia akan tambah poin, kalau ini akan jadi mengurangi poinnya. Apakah ada pengulangan hukuman sendiri Bu dari sanksi ringan, berat Ada. itu ada ya? Ada. Kalau untuk tujuan atau harapan dari adanya penerapan kebijakan disipliner ini apa yang diharapkan itu? Ya membentuk karyawan sesuai dengan visi misinya kami. Kemudian sejauh ini bagaimana ya Bu dari perkembangan dari aktivitas manajemen disiplin karyawan itu? Perkembangannya Udah bagus ya. ya lumayan sih, sudah Iya. ada pergerakan, maksudnya tidak, di satu sisi saya merasa tidak terlalu banyak mengeluarkan surat peringatan, di sisi lain ya karyawan juga sudah mengikuti aturannya dengan baik.
apakah ada kendala atau permasalahan Bu, dan biasanya kendala yang sering ditemuin atau permasalahan itu apa saja ya Bu? Kendalanya lebih karena pribadi masing-masing sih, ada yang niat, ada yang tidak. Iya, betul, Cuma itu betul. saja. Kalau untuk menyelesaikan permasalahan itu, kendala itu seperti apa Ya, ya? ada. Nggak ada ya. Karena orang beda-beda Iya. ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat sistem disiplin progresif Bu, atau tindakan disipliner yang berulang kali dilakukan agar hukuman itu yang semakin berat Bu? Nggak ada ya Bu. Oke, kita masuk pada aspek atau poin yang ke-10 Ya. terkait tentang hubungan industrial hijau. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini pada kebijakan, apakah ada kebijakan Bu tentang hubungan karyawan dalam melakukan pengelolaan lingkungan Bu? Enggak ada. Belum ada ya. Kemudian apakah hotel telah memberikan kesempatan kepada karyawan itu untuk bisa terlibat dalam pengelolaan lingkungan hijau Bu? Ya, jelas. Karena ya itu tadi, bahwa segala yang dari HR bisa lakukan akan disosialisasikan terlebih dahulu ke karyawan. Maka bahwa apakah karyawan merasa terpanggil untuk berpartisipasi atau tidak, itu balik lagi ke karyawan. Biasanya untuk bentuk dari keterlibatan karyawan itu seperti apa saja ya Bu? Apakah itu datang ke program yang diadakan HR atau dia mengikuti himbauan yang dilakukan HR. Kalau untuk bernegosiasi, apakah karyawan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan manajemen terkait tentang kesepakatan tempat kerja yang hijau? Ya, kami terbuka. Hal-hal tempat kerja hijau seperti apa saja Bu yang bisa dinegosiasikan? Kalau kaitannya dengan lingkungan kerja, ada kalanya secara layout bisa disesuaikan untuk membuat lingkungan kerjanya lebih kondusif. Jadi kami tidak ada paksaan harus seperti apa model bentuk kerjanya, bentuk ruangannya seperti apa itu. Yang penting bisa lebih produktif Iya, ya. betul. Dan apakah dari hasil negosiasi tersebut apakah langsung bisa apakah diterapkan Bu, itu diimplementasikan? Iya. Kemudian terkait tentang cara membangun hubungan karyawan tuh seperti apa ya Bu, agar karyawan itu dapat berorientasi pada aspek lingkungan Bu? Ya itu tadi lebih ke pendekatan personal sih. Jadi memang butuh peran HR dan HOD-nya masing-masing untuk melakukan lebih sering konsul atau ngobrol santai. Jadi lebih masuk ke karyawan. Tapi setelah karyawan diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi ataupun berpartisipasi, apakah dengan adanya kegiatan tersebut karyawan dapat aktif dalam pengelolaan lingkungan Bu? Ya, jelas. Tambah senang gitu Iya. ya. Kalau kendalanya sendiri apakah ada Bu? Kendala nggak ada sih. Dalam membangun hubungan ya? Nggak ada. Oke. Kita masuk yang poin yang atau aspek yang terakhir terkait tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oke deh. Kenapa? Masih kepakai. Mau dipakai? Yang 3, projection ya? Tak. Oke. Publikasi. Ya. Oh, ini tinggal satu pertanyaan lagi, boleh nggak Mas Indro? Apa? Tinggal satu pertanyaan lagi. Ini interview buat yang Green Hotel. Oh. Ini Bu Nila dari Unika. Halo. Ini Pak Wido HM kami Bu. Oh, salam kenal Pak. Salam Saya kenal, dari Bu. Unika. Maaf ini Pak mengganggu waktu. Siap. Iya. Jadi soal pemutusan. Hubungan kerja. Pertanyaan pertama, untuk biasa kebijakan, bagaimana kebijakan terkait PHK ini Bu?
Kalau misalnya ada PHK gitu ya, kira-kira ini berandai-andai gitu. Jadi prosedurnya biasanya dari pertama apakah memang karyawan tersebut melakukan tindakan kekeliruan yang fatal yang menyalahi aturan perusahaan, atau memang secara hasil appraisal, hasil evaluasi kerja tidak sesuai. Gitu ya. Maka 1 bulan sebelumnya kami HR akan memberitahukan terlebih dahulu sih. Jadi kecuali kalau memang yang pelanggaran berat itu jelas besok harus sudah tidak bekerja lagi di sini. Tapi kalau lebih karena tidak achieve target atau karena tidak diteruskan kontraknya 1 bulan sebelumnya HR akan memberitahu. Kalau umur pensiun alaminya biasanya apakah sudah ada ini mungkin ya apa? Di peraturan perusahaan kami di 55 tahun. Oh, Iya. Kemudian apakah hotel memberikan keterampilan tuh apa dan edukasi pada masa persiapan pensiun biasanya di hari purna tugasnya? Ini mungkin untuk pensiun yang alami mungkin Bu ya. Oh Jadi iya, apa, kami belum persiapan ada sih gitu. program Belum gitu. ya. Cuma memang malah jadi ide buat kami sih. Cuma kalau di hotel saya agak kurang tahu bahwa kan memang ada karyawan yang sampai di masa pensiun atau tidak. Jarang biasanya Iya, dia. iya. Jarang ya. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya sendiri Ya. tuh. Apakah hotel ini memiliki kerjasama dengan organisasi lainnya khususnya pada organisasi yang bergerak pada lingkungan Bu? Hanya di bagian untuk pengelolaan sampah saja. Kalau untuk yang secara global dari Iya. Total Group itu kita kerjasamanya dengan WWF. Wah, itu bagus ya. Iya. Oke. Iya, iya. Jadi yang lebih ke pengelolaan linen yang sudah Iya. tidak terpakai lagi. Oke. Itu untuk APT pusat ya. Jadi artinya setiap cabang ini punya apa ya andil dalam memberikan revenue-nya atau gimana? Iya Bu, ada beberapa bagian yang secara persentage-nya kami Oh gitu bagikan ya. ke sana. Bagus. Mungkin cukup sekian Ya. pertanyaan atau wawancara yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih atas waktu dan Sami-sami yang telah betul, diberikan. terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih Ya. banyak atas nama Monika. Iya, Terima kasih atas sama-sama Bu kesediaannya. Mila. Semoga bisa